Kita semua akan mengikuti forum diskusi yang menjadi agenda akademik rutinan dengan seri spesial ya Pak Asep Iqbal, yaitu diseminasi penelitian dengan tema yang nampaknya sangat menarik, yaitu tentang politik. Tema ini memang sudah tidak asing lagi, bahkan kita semua tidak pernah bosan untuk mendiskusikannya. Menariknya bukan hanya diminati oleh para akademisi, tetapi juga diminati oleh para praktisi. Tema pada edisi hari ini yaitu Dinamika Pemikiran Politik Syafruddin Prawiranegara. Siapa yang tidak kenal sosoknya? Beliau lahir di Anyar Kidul, Serang pada tanggal 28 Februari tahun 1911. Syafruddin Prawiranegara adalah sosok pahlawan nasional Indonesia yang ahli di bidang hukum, keuangan, dan agama. Beliau merupakan negarawan Muslim yang banyak memainkan peran penting untuk kemerdekaan dan tatanan kenegaraan Republik Indonesia. Dari riwayat singkat beliau, banyak sekali kiprah semasa hidupnya. Sederet jabatan telah diembannya seperti Ketua Pemerintahan Darurat Republik Indonesia, Gubernur Bank Indonesia, Menteri Keuangan, Menteri Kemakmuran, dan masih banyak lagi. Sosok beliau layak menjadi teladan karena sumbangsih yang diberikan bagi negara dan bangsa. Menariknya lagi, kecintaan beliau kepada Islam diwujudkan melalui aktivitasnya dalam Partai Masyumi sejak partai itu didirikan dan menjabat sebagai pimpinan pusat untuk kepentingan agama dan bangsa. Syafruddin Prawiranegara melihat bahwa ruang kegiatan Islam bukan hanya dalam lapangan politik. Di masa tuanya, Syafruddin Prawiranegara ikut andil dalam memajukan kehidupan bangsa di bidang ekonomi. Dan pakar ekonomi mengakui bahwa peran beliau cukup besar saat menjabat sebagai Menteri Keuangan. Melalui kebijakan ORI, karena melalui peristiwa tersebut menjadi tonggak sejarah dalam perkembangan ekonomi di Indonesia. Untuk lebih jelasnya, pada pertemuan kali ini kita akan kupas tuntas terkait dinamika pemikiran politik Syafruddin Prawiranegara bersama narasumber kita, yaitu Bapak Dr. Hasan Mustafa, MSI. Selamat pagi, Pak Hasan. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Alhamdulillah baik gimana, ya Ibu? Pak ya. Alhamdulillah saya juga baik Pak Hasan. Mungkin bagi sivitas akademika di lingkungan FISIP sudah tidak asing lagi dengan sosok beliau. Namun tidak ada salahnya saya akan menyampaikan CV singkat beliau agar kita lebih mengenali sosok Pak Hasan. Nama Bapak Dr. Hasan Mustafa, MSI. Tanggal lahir Bandung 17 Desember 1981. Selamat ulang tahun ke-40 Pak Hasan. Pertemuan ini merupakan dedikasi untuk persembahan dari sisi pemikiran di usia 40-nya ya Pak ya. Ya. Pendidikan formal S1 Fakultas Usuluddin IAIN Bandung tahun 2003, S2 Ilmu Administrasi Uniga 2009, kemudian S3 Pemikiran Politik Islam di UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Selain itu, beliau sudah banyak melakukan penelitian yang terpublikasi baik nasional maupun internasional. Bapak mohon izin sebelumnya untuk pemaparan materi saya berikan 45 menit dan sisanya 30 menit kita akan buka sesi diskusi. Kepada Bapak Ibu dosen yang hadir pada forum dosen hari ini, mohon speakernya dalam keadaan mute dan tetap on cam. Sambil menyimak materi dari narasumber, boleh melayangkan pertanyaan melalui kolom chat yang tersedia selama acara ini berlangsung. Untuk mengefektifkan waktu, kepada yang terhormat Bapak Hasan Mustafa, MSI, saya persilahkan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi khalaqal insan wa 'allamahul bayan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah al-karimul mannan wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu al-mab'utsu bi asyrafil adyan. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabi ajmain ahlul fadli wal irfan. Amma ba'du. Terima kasih kepada MC Ibu Idah yang sudah memberikan waktunya. Yang saya hormati Bapak Wakil Dekan 1, Bapak Dr. Haji Muhammad Dulkia. Yang saya hormati Bapak Direktur Center for Asian Social Science Research, Kang Asep Iqbal, PhD. Yang saya hormati rekan-rekan dosen serta seluruh peserta, dan yang saya hormati seluruh elemen yang telah membantu terselenggaranya kegiatan ini. Luar biasa, CASSR sangat menginspirasi kita semua, sehingga tidak terasa sudah yang ke-17 ya Kang Asep.
Baik, Ibu-ibu dan Bapak-bapak yang saya hormati, saya mohon maaf kalau pemaparan saya itu tidak segagah ya yang seharusnya ya diseminasi penelitian, karena memang persiapan saya juga eh, apa ya di bulan Desember ini berbeda ya, sehingga tapi ketika Kang Asep meminta untuk ini tentang Syafruddin, insya Allah saya akan mencoba memberikan dari perspektif saya ya. Pertama, Syafruddin Prawira Negara itu dikenal dalam beberapa aspek. Salah satunya adalah ada 3 tokoh masyumi yang berpengaruh terhadap konstruk bangunan Republik ini. Yang pertama adalah Muhammad Nasir. Ya. Jadi kalau berbicara politik Islam di Indonesia, berbicara tentang tokoh masyumi, orang seringkali pasti penelitiannya terhadap Muhammad Nasir ya. Dan beliau adalah yang mencetuskan ketika kita merdeka dan menjadi republik ya tahun 50, kita memasuki fase RIS Republik Indonesia Serikat, dan ternyata RIS itu tidak nyaman, sehingga beberapa daerah atau negara-negara yang dibentuk oleh FANMUK itu mencoba untuk berintegrasi kembali, dan salah satu caranya pada saat itu susah ya ditemukan, sehingga mesti integral itu bagaimana RI tetap ada tetapi akhirnya bersatu kembali. Jadi figur pertama di tokoh masyumi yang berperan dalam konstruk kenegaraan adalah mosi integral Muhammad Nasir ya. Dengan mosi integralnya Republik Indonesia Syarikat kembali menjadi Republik Indonesia yang berdasarkan kesatuan ya, pemerintah Republik Indonesia yang berdasarkan kesatuan. Dalam analisis saya, istilah NKRI itu saya kira belakangan ya. Kalau melihat dari beberapa literatur itu yang ada ya, kita masih pemerintahan Republik Indonesia, pemerintah Republik Indonesia yang berbentuk negara kesatuan gitu. Yang selanjutnya adalah Syafruddin Prawira Negara. Jadi tahun 48 tadi sudah disinggung oleh Pak Wadek, di mana pada saat itu sebetulnya agresi militer Belanda tahun 48 sudah tercium oleh pemerintah kita, oleh Soekarno, oleh Bung Hatta. Bahkan dalam sebuah pidato, Bung Karno menyatakan bahwa seandainya Yogyakarta diserang, maka saya akan bersama rakyat untuk bergerilya. Dan ini statement ini disambut oleh Panglima Besar Sudirman gitu. Sehingga ketika tahun 48, ketika Panglima Sudirman memutuskan untuk bergerilya di Yogyakarta, sementara Bung Karno terus Bung Hatta, kalau dalam istilah Syafruddin itu mempersilahkan dirinya untuk ditangkap ya, mungkin dengan beberapa pertimbangan gitu, sehingga diasingkan ke Bangka, itu di luar dugaan. Dan sehingga Pak Dirman pernah bilang atau menagih janji Bung Karno pada saat itu, Pak, katanya waktu kemarin Bapak bilang ketika di dalam pidato Bapak akan bergerilya, tetapi saat ini kenapa Bapak malah memilih untuk diasingkan oleh Belanda gitu, ditangkap. Kalau dalam bahasa Syafruddin itu jelas, jadi itu merelakan dirinya ya, jadi dan Syafruddin juga kaget gitu. Sebetulnya pada saat itu karena sudah ada indikasi Belanda akan menyerang melalui agresi militernya, sudah dipersiapkan misalnya surat mandat, tadi sudah diungkapkan juga. Surat mandat itu ditujukan kepada dua menteri. Yang pertama adalah Maramis yang ada di New Delhi, India. Yang satunya lagi kepada Mr. Syafruddin Prawira Negara yang ada di Bukit Tinggi. Jadi seandainya pemerintahan Jogja diserang, maka di Bukit Tinggi sebagai salah satu menteri senior yang ada di sana untuk membuat pemerintahan darurat ya, untuk melangsungkan kelangsungan eksistensi RI. Seandainya yang di Bukit Tinggi gagal, maka diasumsikan pemerintahan itu harus berjalan di New Delhi oleh Maramis. Tetapi karena agresi berlangsung begitu cepat, maka surat itu tidak pernah sampai, dan murni
terbentuknya PDRI, Pemerintahan Darurat Republik Indonesia, itu karena inisiatif Teguh Muhammad Hasan selaku pimpinan wilayah di sana dengan menteri senior yang ada, yaitu Syafruddin Prawira Negara. Sebetulnya Bung Hatta juga pernah juga ke Bukit Tinggi, tapi pulang dulu ke Jogja. Jadi karena ada urusan, pulang dulu ke Jogja. Nah, ketika mau kembali lagi, keburu terjadi agresi militer. Saya kira fase ini penting ya. Kenapa misalnya kalau di dalam film-film atau di dalam narasi sejarah, fase PDRI itu seringkali tidak disorot PDRI-nya, terus tidak disorot juga, kurang disorot Syafruddin Prawira Negaranya, tetapi yang disorot misalnya oleh pemerintah bela negaranya gitu, yang saya kira meskipun ada irisannya, tetapi sebetulnya nilai-nilai historisnya tidak di sana ya. Bukan sekedar bela negara, tetapi eksistensi NKRI-nya, eksistensi negara Republik Indonesia yang berdasar kesatuannya. Sosok selanjutnya di tokoh Masyumi adalah Muhammad Rum. Jadi Muhammad Rum setelah PDRI ini membuat konferensi ya dengan Royan dari Belanda, sehingga ada konferensi meja bundar dan hasilnya itu mengukuhkan berdasarkan salah satunya adalah pengakuan Republik Indonesia, kedaulatan kita itu tahun 50 ya, hasil perundingan itu, dan kita eksistensi bangsa Indonesia di dunia itu lebih kukuh lagi. Jadi tahun 45 sampai tahun 49 kita meskipun sudah merdeka tahun 45 kita menyatakan diri, tetapi eksistensi secara internasional itu masih belum kuat ya. Dan dengan perundingan Rom-Royan, meskipun akhirnya kita harus menjadi Republik Indonesia Serikat, tetapi itu menjadi peluang besar bagi bangunan konstruksi kenegaraan kita menjadi fondasi. Tadi 3 tokoh besar di Masyumi yang menjadi fondasi yang atau berperan serta ya terhadap bangunan konstruksi kenegaraan. Yang selanjutnya tadi, kenapa sosok Syafruddin ini seakan-akan tenggelam kalau kita berbicara sejarah. Apalagi kalau kita berbicara sejarah dari sejak SMA misalnya, SMP dan lain sebagainya gitu. Syafruddin terutama juga dan tokoh-tokoh Masyumi itu karena di akhir pemerintahan Soekarno berseberangan ya, terutama karena Soekarno memang di samping dekat juga dengan TNI, juga Soekarno dekat dengan salah satu unsur ya, kaki 4 dan unsur yang penguatnya adalah komunis, sehingga tokoh-tokoh ketika Soekarno dekat dengan, jadi Soekarno sangat menginginkan ideologi Nasakom itu tersemai di bumi Nusantara ini. Jadi ada kesatuan antara nasionalis agama dengan komunis, tetapi bagi kaum agamawan ya, unsur-unsur agamawan terutama yang berafiliasi ke Partai Masyumi itu sangat berkeberatan dengan hal itu, sehingga terjadilah friksi. Di samping juga terjadi juga perbedaan persepsi antara pusat dengan daerah. Ini penting ya, sehingga muncullah perbedaan. Jadi dulu itu militer itu kan tidak komandonya itu tidak utuh ya, kan memang bangunan negara kita masih dalam bentuk pembentukan, sehingga komando militer itu di daerah memiliki semacam wilayah tersendiri yang jaringan dengan pusat itu tidak terlalu kuat gitu, sehingga daerah-daerah, nah terjadi disparitas, misalnya daerah-daerah yang berada di semacam Sumatera yang memiliki sumber daya alokasi ekonomi itu merasa kurang diperhatikan, sehingga mereka panglima-panglima daerah yang militer di daerah itu membangun sebuah aliansi. Pada saat yang bersamaan, sosok dari Masyumi seperti Nasir dan Syafruddin yang pada saat itu sudah tidak nyaman di Jakarta karena ada gesekan dengan orang-orang komunis yang dekat dengan kekuasaan, sehingga pada saat itu ke Sumatera, dan di Sumatera bertemu dengan kepentingan militer lokal yang ingin memberikan pressure kepada pemerintahan, terutama terkait ketimpangan antara kebijakan pemerintah pusat dengan daerah. Lahirlah Pemerintahan Revolusioner Republik Indonesia atau PRRI. Saya kira karena PRRI itu diasumsikan, ya memang PRRI sebuah pemberontakan gitu, tetapi
saya tidak melihatnya sebagai sebuah pengkhianatan yang berbeda dengan pemberontakan yang lain. Dan ini debatable saya kira. Dalam telahan saya juga diperkuat oleh Prof. Salim Said dan beberapa elemen ya, bahwa PRRI itu sebetulnya pemberontakan yang tidak bersifat pengkhianatan. Berbeda misalnya dengan NII, terus unsur-unsur lain ya, ya NII Kartosuwiryo, terus ya daerah GAM misalnya, yang jelas ingin merubah konstitusi. PRRI tidak ingin merubah konstitusi. Kita bisa membaca misalnya di piagam pendiriannya, PRRI itu tetap berdasarkan Undang 45, terus hanya gerakan itu muncul karena itu tadi ya, kepincangan, terus pembacaan demokrasi terpimpin yang ternyata sangat otoriter oleh pemerintahan Soekarno, sehingga itu dirasakan menimbulkan guncangan bukan hanya politik tapi juga sosial juga dan ekonomi. Dan PRRI sebetulnya hanya sebuah alternatif. Kalau kamu misalnya nggak bisa ngurus, ya sudah nih kami mencoba ngurus, tapi tidak berusaha untuk menggantikan dasar negara misalnya. Benderanya masih bendera kita, lagu kebangsanya juga masih gitu, dan di narasinya jelas itu masih mengakui undang-undang. Itulah kenapa misalnya Prof. Said Salim itu melihat bahwa PRRI sebuah pemberontakan yang tidak bersifat pengkhianatan, dan ini sebuah catatan penting saya kira. Baik, untuk slide ya bisa di-share slide-nya. Bisa dibantu host untuk share screen slide-nya, Kang Pasca. Meskipun biografi tadi udah sekilas ya, tapi nggak ada salahnya saya mencoba mengindikan biografi. Slide-nya sudah ada, biografi Pak Safruddin, sambil nunggu ya. Tadi sudah dikemukakan sebetulnya oleh Pak Wakil Dekan ya, Pak Wadek. Bahkan kayaknya Pak Wadek ini lebih menguasai ya, lumayan tadi informasinya, karena memang sosok Safruddin itu sebetulnya tidak asing ya. Safruddin ini ibunya dari Sumatera, ayahnya dari Banten, sehingga ketika diusungkan untuk menjadi pahlawan nasional itu tidak hanya oleh Banten, oleh Jawa Barat, tapi juga oleh Sumatera. Jadi dia diakui oleh orang Sumatera dan diusulkan gitu. Tetapi ya karena peristiwa PRRI, akhirnya tokoh-tokoh bukan hanya Safruddin saya kira, tapi juga M. Nasir ya, itu telat mendapatkan gelar pahlawan nasional karena panitia harus meyakinkan pemerintah bahwa PRRI itu bukan sebuah pemberontakan yang bersifat pengkhianatan. Dan pada saat itu Menteri Sosial Salim Assegaf itu menerima itu ya, menerima argumen yang diberikan, sehingga Safruddin dari yang diusulkan tahun 2010 terus berlanjut 2000 ya, dari tahun 2000 terus 2008 2000 ini baru kelar 2011, itu masa pemerintahan SBY. Dan penelaahan terhadap sejarah itu saya kira menemukan momentum yang bagus setelah reformasi ya, terutama terkait dengan peristiwa misalnya 65, termasuk juga dinamika Masyumi dan lain sebagainya. Kita tahu tokoh-tokoh Masyumi ketika di zaman Orde Lama itu peran politiknya karena bersinggungan dengan berbenturan kepentingan dengan pola Nasakom yang digagas oleh Soekarno ya sebagai Panglima Besar Revolusi, itu tidak acceptable, sehingga baik yang terlibat di PRRI ataupun tidak itu mendapatkan tekanan politik. Safruddin di penjara, Muhammad Nasir juga di penjara, bahkan Hamka yang tidak terlibat di dalam PRRI juga turut di penjara ya. Tetapi luar biasa, Hamka bisa membuat tafsir Al-Azhar ketika di penjara 2 tahun. Ya, slide yang pertama. Tadi sudah dikemukakan bahwa Safruddin itu lahir di Serang, Banten, tanggal 28 Februari 1911. Ibunya seorang darah biru dari
Minangkabau yang dibuang ke Banten akibat Perang Padri. Jadi sosok tokoh dari ibunya itu tokoh ya, tokoh-tokoh yang dibuang pada saat Perang Padri. Syafruddin menempuh pendidikan dasar atau ELS di Serang, terus masuk Mulo di Madiun, dan masuk AMS di Bandung tahun 1931, lalu masuk ke Sekolah Tinggi Hukum di Jakarta, yang saat ini menjadi Fakultas Hukum. Selain kedua, ya saya ingin memberikan sedikit tekanan ya, bagaimana pada saat itu sebetulnya sosialisme dan komunisme kita harus membacanya dalam rentang sebelum tahun 65 ya. Jadi sosialisme dan komunisme ada sesuatu yang biasa, sesuatu yang lumrah, dan kalau kita melihat narasi bangunan kenegaraan kita, Undang-Undang Dasar 1945 sebetulnya dibangun atas dasar sistem sosialis atau kolektivitas ya, sosialisme. Jadi sosialisme pada saat itu adalah satu ideologi yang diasumsikan bisa mengcounter atau sebagai perlawanan dari kapitalisme yang berujung kepada kolonialisme. Dan sosialisme direspon termasuk misalnya oleh Cokro Aminoto ya. Kenapa dan Syafruddin salah satu tokoh yang hidup di tahun periode 1920-an, 30 memasuki fase itu. Jadi hampir seluruh, saya kira seluruh founding father kita itu terpengaruh dengan gagasan sosialisme. Misalnya di akhir tahun 1926 atau 2 tahun setelah Syafruddin pindah dari Serang ke Ngawi, ke Madiun, di daerah Banten terjadi pemberontakan yang segera dapat digagalkan oleh Belanda. Nah, beberapa surat kabar menyatakan bahwa pemberontakan itu adalah pemberontakan komunis, pemberontakan yang gagal tersebut. Masalahnya adalah beberapa keluarga Syafruddin yang dari Banten itu adalah kiai-kiai dan penganut ajaran Islam yang setia dengan Islam, tapi turut juga dibuang ke Digul. Pertanyaan mendasar dari Syafruddin pada saat itu, apakah Islam sama dengan komunis? Dari situ, di sewaktu dia di AMS di Bandung, dia mulai kebetulan dari sejak ELS, sejak elementary school, dia bahasa Belandanya sudah cukup bagus, Syafruddin, sehingga dia bisa membaca referensi langsung ya. Bahkan dia mulai membaca Das Kapital Marx dalam bahasa Jerman, terus juga buku Manifesto Komunis, dan lulus tahun 1939, bulan September, 6 bulan setelah wafat ayahnya bulan Maret. Karena kedekatannya dengan pemikiran sosialisme dan juga salah satu irisannya komunisme, sebetulnya ini yang menjadi landasan kedekatan Syafruddin dengan Syahrir. Jadi Syafruddin dengan Syahrir cukup dekat, sehingga ketika menjadi anggota KNI Priangan, Syafruddin ditarik ke pusat menjadi anggota KNIP pusat ya. Ketika di KNI di Priangan itu Syafruddin sinarnya tidak terlalu benderang, tetapi ketika ditarik oleh Syahrir menjadi anggota KNI pusat, barulah Syafruddin memiliki ruang untuk mengembangkan ide-idenya. Slide selanjutnya terkait dengan sosialisme dan Islam, Marxisme dan Islam itu sangat memperlihatkan ya pengaruh di dalam tulisan-tulisannya, terutama di dalam pemikiran nanti konstruk bagaimana hubungan agama dengan negara yang nanti akan dibahas. Misalnya di dalam Islam dalam pergolakan dunia tahun 50, Syafruddin membaca tentang bagaimana Mao Zedong ya di Tiongkok 1893-1976. Mao Zedong mendirikan Tionghoa, tetapi mencoba melenturkan rigiditas, jadi Marxisme yang beku, sehingga memberi tempat yang layak kepada mereka yang berbeda paham. Jadi Marxisme, cita-cita Marxnya diambil, tetapi disesuaikan dengan kondisi masyarakat Cina yang secara historis juga mengenal pola jalan tengah atau Confucians. Nah, ada satu yang menarik diulas oleh Syafruddin. Jadi ketika tentara Mao yang pada saat itu komunis mencoba menyerang partai nasional, salah satunya adalah kesewenang-wenangan korupsinya Chiang Kai-shek,
seorang sekutu Sun Yat-sen. Nah, ada tentara Islam ya, tentara Islam Cina. Jadi ada orang-orang Islam yang orang Cina Muslim yang ikut berjuang juga dengan mau untuk melawan kesewenang-wenangannya Partai Kuomintang, Partai Nasionalis, sehingga dalam asumsi Syafruddin Prawijaya, menurutnya bahwa Islam katanya tidak memusuhi komunis selama mereka mau bekerja sama secara jujur dengan golongan Islam. Ini tesis yang menarik. Dan ini kedepannya gitu, seringkali meskipun Syafruddin mengkritik tentang Marxisme dan sosialisme, tetapi pada satu sisi dia misalnya hampir mirip dengan Cokro Aminoto yang mencoba menselaraskan bahwa di dalam Islam juga sebetulnya ada narasi sosialisme, tetapi Islam agama yang pertengahan, tidak condong kepada kapitalisme, tetapi tidak kapitalisme ekstrim, dan juga tidak condong kepada kolektivisme ekstrim. Di slide kelima, berbicara tentang Masyumi juga menarik, terutama terkait dengan hubungan agama dan negara. Saya menemukan justru kalau kita petakan kan beberapa pemikir, misalnya di dalam bukunya Pak Din Syamsuddin atau bukunya Pak Bahtiar Effendi, bahwa hubungan agama dengan negara itu setidaknya ada tiga hubungan. Yang pertama bersifat integratif, di mana agama dengan negara itu menyatu, bahkan agama dijadikan dasar negara. Ini contohnya misalnya negara-negara yang teokrasi ya, seperti Iran misalnya atau Pakistan. Yang selanjutnya ada pemisahan agama dengan negara. Jadi agama diakui oleh negara, tetapi tidak ada urusan sama sekali gitu. Ya masing-masing berdiri sendiri. Ada juga yang hubungan yang lebih substantif atau simbiosis ya. Simbiosis itu artinya agama dan negara itu saling memerlukan, meskipun bukan manifestasinya bukan negara agama, tetapi agama menjadi identitas yang menjadi drive moral bagi berdirinya negara itu. Dan contohnya mungkin Indonesia. Indonesia adalah negara yang tidak berdasarkan agama, tetapi kita tahu kalau berbicara di luar negeri, Indonesia adalah salah satu contoh negara mayoritas Muslim. Artinya Muslimnya itu sangat teridentifikasi dengan baik. Sehingga ketika munculnya upaya mengangkat kembali 7 kata yang dihapus dalam Piagam Jakarta, yaitu berlakunya syariat Islam bagi pemeluknya, Syafruddin menilai bahwa sebetulnya ya di antara kita juga itu masih ada perbedaan pemahaman. Misalnya ada yang konservatif dan ada yang modern. Ini misalnya terlihat dari diskusi H.M. Rashidi dan Nurholis Majid ya, yang pada tahun-tahun itu memang terjadi diskusi ya. Pak Rashidi alumni Mesir dan Cak Nur pada saat itu masih di Indonesia. Muncul misalnya jargon Islam yes, Partai Islam no, gitu. Dan itu kan membuat keheboh pada saat itu. Gitu. Dan Syafruddin sendiri tidak ingin terlibat di dalam persaturan pemikiran itu, justru dia ingin menengahi ya dengan mengatakan bahwa menurut Pak Syaf ya wacana seperti itu sah-sah saja gitu, tetapi bagi dia sebetulnya bagi Syafruddin sendiri tidaklah relevan bagi kaum muslim menuntut berlakunya syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya. Dan ia menegaskan ya di dalam tulisannya, meskipun formal hanya ada satu partai politik Islam yang tidak mau atau berani memakai Islam pada namanya, tak perlulah kita kaum muslim meributkan Jakarta Charter. Yang bisa dan perlu kita perjuangkan adalah pelaksanaan Undang-Undang 1945 secara jujur dan konsekuen. Jadi dari sini sebetulnya sudah tegas. Jadi Syafruddin itu cenderung ke simbiosis. Kalau tadi pemetaan yang tadi ya, Pak Bahtiar Effendi atau Pak Din, dalam 3 pola itu Syafruddin terlihat lebih simbiosis. Artinya meskipun manifestasi negaranya tidak berdasarkan negara Islam, tapi yang penting agama itu menjadi titik bagi titik fondasi ya, bagi keberlangsungan negara itu eksis. Dan Indonesia meskipun sebetulnya dalam interpretasinya juga berbeda-beda.
Oke, di slide selanjutnya, di slide 6, di dalam tahun 49 misalnya, di dalam Islam dan pergolakan dunia, terus juga di dalam tulisannya tahun 87 ya, aspirasi Islam dan penyalurannya. Yang pertama, istilah Dar Islam atau Darul Islam. Bagi Syafruddin merupakan istilah yang corak, bentuk, isi, dan maknanya belum dipahami secara jelas gitu. Bagi negara yang memiliki penduduk mayoritas Muslim seperti Indonesia, pengukuhan secara formal, nah ini penting ya, pengukuhan secara formal dalam bentuk negara Islam menurut Syafruddin itu tidak diperlukan. Sehingga upaya mendirikan negara Islam dalam konteks negara Indonesia bagi Syafruddin merupakan sebuah utopia. Selanjutnya, cita-cita mendirikan negara Islam, Syafruddin berpendapat setiap keinginan, usaha, dan cita-cita untuk mendirikan negara Islam seperti di Pakistan dalam konteks negara Indonesia yang mayoritas Muslim itu tidak diperlukan. Baginya usaha itu hendaknya, ini usaha seperti itu hendaknya dicegah seoptimal mungkin, karena biasanya usaha orang-orang yang ingin mendirikan negara Islam cenderung pendekatannya itu ke kekerasan. Lebih jauh, Syafruddin mengatakan yang sebetulnya ada beberapa faktor ya. Bahkan di Pakistan sendiri terbukti misalnya ketimpangan perkembangan ekonomi membuat Pakistan sendiri pecah, di mana bagian timur yang merasa diterlantarkan memisahkan diri menjadi Bangladesh. Padahal baik Bangladesh atau Pakistan itu sama, agamanya Islam. Seharusnya Islam sebagai pemersatu, kebanggaan dan pengikat yang kuat. Tetapi ternyata itu tidak dapat menghalangi pemisahan tersebut. Di slide selanjutnya, ya, Syafruddin juga menolak sekularisme. Itulah kenapa saya mengkategorikan Syafruddin ke pendekatan agama dengan negara itu lebih ke simbiosis ya, saling menguntungkan, saling berhubungan, simbiosis atau substantif lah. Artinya drive agama itu menjadi ruh bagi atau energi bagi terselenggaranya pemerintahan kenegaraan meskipun tatanannya bukan negara Islam. Dalam hal ini dia juga sepakat ya dengan Nasir yang menolak sekularisme, yaitu upaya yang hendak memisahkan agama dari politik, ekonomi, dan negara. Menurut Syafruddin, berdasarkan tafsiran atas ayat-ayat Al-Quran dan hadis Nabi sebagai preferensi tekstual, gagasan pemisahan politik dan agama merupakan narasi yang artifisial. Jadi ide ini menurut Syafruddin itu lebih bersifat politis untuk melemahkan kekuatan politik umat Islam yang dianggap berbahaya, mengancam persatuan dan kesatuan. Di samping pemikiran ini tidak merujuk kepada Al-Quran dan hadis, juga bukan merupakan konsepsi ilmiah, dan dalam tekanan Syafruddin, secara historis sekularisme tidak bisa dibenarkan termasuk dalam konteks bangsa Indonesia. Fakta sejarah memperlihatkan peran signifikan umat Islam dalam memelihara persatuan dan kesatuan bangsa serta negara hingga kita memperoleh kemerdekaan. Slide selanjutnya. Bagi Syafruddin, beberapa tokoh masyumi yang mencoba membaca Pancasila gitu, termasuk juga misalnya Hamka dan Nasir. Pada awalnya mereka memang masih mempertanyakan, tetapi dalam tulisan-tulisan di Kemuliaan Hari akhirnya bisa menerima Pancasila sebagai pengejawantahan bangunan kenegaraan di dalam konstruk kenegaraan kita. Bagi Syafruddin, Pancasila sebetulnya hanya sebuah ideologi, dan ideologi ini masih belum terisi dan memerlukan ruh yang dapat memberi isi kepada ideologi ini. Sehingga apabila ruang kosong dalam ideologi tersebut tidak terisi, maka Pancasila hanya akan menjadi semboyan belaka. Nah ini, jadi sila-sila dalam Pancasila perlu mendapat interpretasi. Dalam sila pertama, misalnya Tuhan Yang Maha Esa, tersusun konstruksi ideologi yang pada satu sisi berkesesuaian dengan individual, ideologi masing-masing rakyat. Tapi di sisi lain dapat mengikat dan perselakuan semua individu dan golongan untuk mencapai tujuan bersama. Pancasila menurut Syafruddin berkesesuaian dengan ideologi masing-masing, baik Muslim, Katolik, Kristen Protestan, Buddha, Hindu Bali,
di samping itu juga harus memiliki unsur perekat yang mempersatukan semua golongan. Dan interpretasi terhadap ideologi masing-masing, termasuk agama masing-masing, itu harus dilandasi oleh bangunan bahwa setiap agama mengajarkan cinta kasih dan berkesaudaraan, ya, persaudaraan. Sehingga Tuhan di dalam ideologi Pancasila hendaknya memberikan ajaran mencintai serta mengasihi sesama manusia, apapun ideologi dan agamanya. Dari sini saya melihat bahwa interpretasi kita terhadap agama kita untuk mengisi Pancasila itu penting. Sehingga bagaimana bangunan agama, baik itu Islam, Kristen dan lain sebagainya, memahami agama tersebut untuk mengisi Pancasila itulah penting untuk memberikan landasan empiris ya bagi ideologi. Ideologi itu kan abstrak. Pancasila sebagai ideologi itu abstrak sehingga perlu dikonkretisasi. Karena itulah Syafruddin menolak misalnya Pancasila dijadikan asas tunggal pada saat terutama terhadap partai-partai misalnya, jadi karena Pancasila itu sebagai sebuah ideologi negara gitu. Pancasila itu bukan agama, melainkan sebuah filsafat atau suatu teori. Karenanya sulit diharapkan dari teori itu dapat menimbulkan keimanan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Dan bagi Syafruddin, iman itu hanya bisa ditimbulkan oleh agama yang diwahyukan Allah. Selanjutnya, tadi bahwa Syafruddin Prawira Negara termasuk tokoh yang menentang Pancasila dijadikan asas tunggal. Bahkan pada tanggal 7 Juli 1983, ia menulis surat yang ditujukan kepada Presiden Soeharto dengan tembusan pada para pejabat negara, pers, MUI, dan organisasi Islam. Di dalam surat itu ia menyebutkan bahwa Pancasila dibuat untuk menjadi falsafah negara, dan hal ini sudah termuat di dalam Undang-Undang 1945 sebagai landasan hukum bagi kehidupan berbangsa dan bernegara. Dengan demikian, kata Syafruddin di dalam surat itu, Pancasila tidak ditujukan menjadi asas bagi organisasi sosial atau organisasi masyarakat. Menurut Syafruddin, lebih jauh memperingatkan bahwa asas tunggal Pancasila yang dipaksakan dapat membawa pergeseran paradigma dari demokrasi ke otoritarianisme dalam berbagai variasinya. Dan itu terbukti misalnya ketika bacaan demokrasi Pancasila oleh Orde Baru. Ternyata jadi kalau dulu di zaman Orde Lama, orang-orang yang karena paradigmanya adalah revolusi ya, orang-orang yang berbeda dengan pemerintah atau penguasa yang menafsirkan ideologi Pancasila disebut kontra revolusi. Pada zaman Orde Baru, orang-orang yang berseberangan pemikirannya dengan pemerintah atau penguasa pada saat itu, rejim pada saat itu disebut anti Pancasila. Jadi Pancasila yang berupa ideologi ternyata sudah dijadikan alat untuk ya secara politik untuk merepresi. Dan itu terjadi, dan Syafruddin mengalami sendiri ketika di zaman Orde Lama dia dipenjara ya, termasuk Masyumi dibubarkan, dan Orde Baru juga masih ada semangat Orde Lama terbawa oleh Orde Baru di mana Masyumi tidak bisa bangkit kembali, bahkan tokoh-tokohnya juga meskipun eksis tapi secara politik dikebiri ya. Dan tapi meski demikian tokoh-tokoh tersebut tetap, misalnya adanya petisi 50 ya, dan itu semakin menenggelamkan posisi politik tokoh-tokoh tersebut termasuk Syafruddin Prawira Negara. Yang selanjutnya tentang nasionalisme, slide terakhir, slide 6. Ini menarik ya. Jadi ada dua pemahaman pada saat itu ya tentang orientasi pembangunan, nasionalisme dalam konteks orientasi pembangunan. Jadi yang pertama orientasi pembangunan nasionalisme yang berorientasi kepada pembangunan atau development minded. Yang kedua ada orientasi sejarah atau history minded yang sangat menekankan revolusi. Kalau yang pertama, nasionalisme yang berorientasi kepada pembangunan, itu memang cenderung orientasinya ke barat-baratan.
Sementara yang kedua, yang tadi yang history minded, yang menekan revolusi itu sikap perpaduan pola komunis, nasionalis, konservatif serta isolasionis. Pola pola yang pertama development minded, kalau versi Higgins itu diperlihatkan misalnya oleh Syafruddin serta Hatta ya. Jadi ketika sudah selesai tahun 59, sudahlah kita sudah tidak lagi berbicara revolusi dan lain sebagainya. Istilah. Sementara kan Bung Karno sampai akhir kekuasaannya tetap, bahkan beliau sendiri menasbihkan diri sebagai pemimpin besar revolusi gitu. Dan itu digaungkan ideologi, terus bumbu-bumbu revolusi dan lain sebagainya. Bagi Bung Karno, revolusi belum selesai. Dan itu terlihat juga misalnya anti asing, terus berpegang pada ikatan primordial dari bahasa tradisional, budaya, dan institusi keagamaan. Nah, karena paradigmanya pembangunan, jadi nasionalisme itu tidak harus misalnya seluruh elemen yang asing itu diganti dengan bangsa sendiri. Gitu. Saprudin mencontohkan misalnya ketika terjadi pergeseran dari DJVS Bank menjadi Bank Indonesia, itu masih ada orang-orang Belanda dan keturunan Cina yang di sana gitu. Karena proses transisi dari dalam seluruh aspek, kalau bagi Syafruddin ya, proses transisi dari pemerintahan kolonial, baik dalam segi administrasi, birokrasi, dan sebagainya, itu tidak bisa langsung gitu. Tapi harus secara bertahap. Ada pengkaderan dan lain sebagainya, dan itu dilakukan. Misalnya di BI ya, beliau pada saat, jadi beliau adalah orang yang menjadi gubernur di Dajabes Bank terakhir, sekaligus menjadi gubernur Bank Indonesia yang pertama. Dan itu prosesnya tidak misalnya orang-orang yang Belanda langsung dihilangkan, ini enggak, tetapi tetap dipertahankan orang-orang Cina juga, tetapi harus ada pergeseran. Jadi nasionalisme itu tidak berarti misalnya mengganti modal asing dengan modal sendiri. Yang paling penting sebetulnya nasionalisme itu kalau dalam perspektif Syafruddin itu bagaimana memaknai perubahan dari kondisi kemiskinan akibat eksploitasi di masa penjajahan ke kondisi kemakmuran rakyat di masa merdeka. Jadi yang paling penting adalah bagaimana narasi kesejahteraan itu dibangun. Itulah mengapa misalnya ketika tahun 50-an ya, ketika fondasi ekonomi ini mau dibangun, dia agak berseberangan dengan Sumitro, meskipun ya sah-sah saja. Jadi kalau bagi Syafruddin, industrialisasi itu harus berdasarkan industri pertanian. Kenapa? Karena industri pertanian itu berjalan lambat, tidak secepat industrialisasi yang lain. Sehingga kalau fondasi pertanian lemah, maka negara ini ya akan tidak cukup bagus di kemudian hari. Sementara Sumitro pada saat itu karena kita memang lagi memerlukan upaya untuk pembangunan ya, ya nggak masalah kita membangun industri meskipun harus meminjam uang dari atau yang berutang kepada negara asing gitu. Pemikiran Syafruddin sederhana. Jadi kalau kita memberdayakan pertanian dulu, memperkuat kondisi pertanian, industri pertanian. Jadi pertanian industri itu tidak harus dimaknai oleh industri yang gagah-gagah ya. Pertanian juga sebetulnya bisa dilihat dalam perspektif industri juga. Petani itu kan bagi Syafruddin, dan ini saya kira ada pengaruh dari tadi ya, Mao Zedong juga. Mao Zedong itu kan seorang anak petani yang jadi kalau kita melihat bangunan negara Cina ketika dibikin, itu Mao Zedong merevisi marxismenya Lenin, juga marxismenya Marx. Nah, untuk merubah sistem itu diperlukan pergerakan proletariat atau kaum buruh. Nah, kaum buruh ini di Cina oleh Mao Zedong dirubah oleh petani. Jadi petanilah sumbu pertama yang memperkuat kondisi Cina pada saat itu gitu. Karena kenapa? Karena Mao Zedong dulunya seorang anak petani.
Dan itu sangat menginspirasi. Saya menduga ini sangat menginspirasi Syafruddin sehingga pertanian. Jadi gini, kalau Syafruddin mah, kalau petani itu dikasih cangkul, terus perbaiki saluran irigasi, itu selesai, petani bisa hidup. Dan untuk memproduksi cangkul, kita tidak perlu harus menghutang ke luar negeri. Gitu. Nah, kalau itu sudah bangunan fondasi ini sudah cukup, baru kita bergerak. Tetapi tetap industri pertanian itu harus diproteksi gitu. Kita tahu bahwa pada saat itu ya narasi yang dibangun oleh Sumitro lebih kuat ya, lebih itu sehingga termasuk juga di kemudian hari ketika beberapa alumni murid-muridnya Sumitro atau yang kita saat ini mungkin disebut mafia Berkeley ya, membangun fondasi nasional dan itu sebetulnya sah-sah saja gitu karena peralihan dari 65 atau dari orde lama ke orde baru itu kekacauan ekonomi dan lain sebagainya membutuhkan spirit. Tetapi satu yang dilupakan mungkin itu tadi, jadi pembangunan pertanian kita fondasi yang sangat lemah gitu. Dan di kemudian hari akhirnya Sumitro mengakui bahwa pendapat Syafruddin benar gitu. Lalu Syafruddin mengomentari udah telat. Jadi udah sekian tahun gitu kita hutangnya udah seperti ini, bangunan fondasi pertanian kita lemah ya. Sehingga ya akhirnya Indonesia sampai hari ini kita melihat pertanian kita memang kayak gini gitu. Meskipun ada usaha untuk ekstensifikasi lahan dan lain sebagainya, tetapi tidak berkembang juga. Saya kira ini saja sebagai pengantar untuk diskusi. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.